Beberapa hari yang lalu pimpinan, saya mendapatkan surat dari seorang anak terdakwa, atau karena dia masih kasusnya sedang naik, Lukas NMB. Ya. Dan setelah pulang, paspornya ditahan, dia tak bisa balik lagi. Paspornya waktu itu ditahan oleh pihak imigrasi dan sampai sekarang pihak tersebut belum bisa melepaskan paspornya tanpa surat kepastian tentang status saya di KPK. Dia anak ini, Pak. Sedangkan ayahnya telah meninggal dunia. Berhentikah kasus itu? Kalau menurut KUHP kita, berhenti otomatis. Bagaimana status anaknya? Menurut dia sudah merugikan 3 tahun dari pendidikan dia. Dia pulang, masa depannya hilang dan mau melanjutkan sekolahnya, tidak bisa dia. Namun kami pimpinan akan melakukan pengecekan kembali, memastikan kembali bahwa terkait anak daripada almarhum tersebut apakah masih relevan dengan perkara-perkara baru tersebut. Kalau memang tidak relevan, kami akan sampaikan hasilnya dengan cepat, dengan singkat. Harapannya maksimal minggu depan sudah bisa kami putuskan status dari yang bersangkutan. Terakhir, kaitannya dengan KUHP. Tadi sudah dimasukkan, tapi saya KUHP ini yang agak concern pimpinan adalah soal keadilan, batas waktu penyelidikan dan penyidikan. Terkhusus kaitannya dengan meninggalnya tersangka atau terdakwa atau yang sedang berproses itu. Ini penting agar ada kepastian hukum. Beberapa hari yang lalu pimpinan, saya mendapatkan surat dari seorang anak terdakwa, atau karena dia masih kasusnya sedang naik, Lukas NMB, mantan atau gubernur Papua. Nama anak itu adalah Astrak Bona Timoramo NMB. Anaknya dua-duanya satu masih SMA, satu lagi sekolah di Australia. Dan dia menulis surat kepada saya untuk disampaikan kepada kita. Dan ini soal keadilan. Menurut saya ini penting sekali. Dia pergi sekolah ke sana, masih masa pandemi, tidak bisa pulang, akhirnya pulang karena melihat ayahnya. Dan setelah pulang, paspornya ditahan, dia tak bisa balik lagi. Paspornya waktu itu ditahan oleh pihak imigrasi dan sampai sekarang pihak tersebut belum bisa melepaskan paspornya tanpa surat kepastian tentang status saya di KPK. Dia anak ini, Pak. Sedangkan ayahnya telah meninggal dunia. Berhentikah kasus itu? Kalau menurut KUHP kita, berhenti otomatis. Bagaimana status anaknya? Menurut dia sudah merugikan 3 tahun dari pendidikan dia. Dia pulang, masa depannya hilang dan mau melanjutkan sekolahnya, tidak bisa dia. Dan dia bertanya tapi tak ada jawabannya. Karena itu dia sekarang nggak berani keluar kamarnya. Dari kamar keluar, itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau saya simpulkan poin-poinnya. Keberatan dia adalah akibat tidak adanya penjelasan ke status dia, nggak selesai. Padahal ayahnya sudah meninggal dunia ini. Akun-akun banking pribadi saya dan ibu saya katanya. Tabungan untuk pendidikan saya dan adik saya. Tanah-tanah bapak saya, asuransi jiwa bapak saya. Aset-aset yang seharusnya dipercayakan kepada saya sebagai ahli waris, dan bahkan aset-aset yang dimiliki Bapak sebelum dia menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua pada periode pertama 2013 sampai 2018 masih berstatus terblokir dan tersita. Anak ini nggak bisa sekolah, nggak bisa kembali, kawan-kawannya sudah tamat semua. Nah, yang ketiga dia bilang, secara emosional dampak saya adalah trauma yang lebih mendalam dan yang akan lebih sulit dipulihkan, bahkan setelah keberatan-keberatan kami dijawab ini. Kami sangat trauma soal ini. Sebagaimana nasib kami anak-anaknya yang ayahnya telah meninggal dunia. Nah, ini saya potong saja singkatnya begitu. Dan dia akan pernah berjanji kepada bapaknya, saya berjanji kepada bapak saya untuk mengkaruniakan bapak dan ibu saya tentang cucu-cucu, juga sekarang terlihat jauh dan tidak pasti. Dalam sekali ini menurut saya, kita punya anak semua. Saya sangat kecewa dengan sikap KPK
dalam menangani perihal ini secara dengan serius. Nggak selesai-selesai, berilah kepastian pada status kami. Nah, yang dia butuhkan kepastian ini. Saya sudah kehilangan bapak saya, kehilangan kepastian masa depan saya, dan sekarang ketenangan keluarga saya. Pimpinan KPK, saya meneruskan ini isi hati ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa saya dan keluarga menghargai dan menghormati perjalanan hukum yang jelas dan final, tapi kami keberatan dan dirugikan dengan tidak jelasnya titik akhir kasus ini meskipun bapak saya sudah tidak ada. Poin saya, pimpinan, kaitan ke KUHP ini, KUHP kita. Ada nggak batas waktu kita ini? Untuk menentukan kapan berakhir ini. KPK harusnya mengambil sikap saja, mana yang sudah, mana yang belum. Atau kalau KUHP kita belum sempurna, mari kita buat normanya. Mari kita buat normanya supaya berakhir ini. Sehingga pertanyaannya, ada berapa banyak kasus yang ditangani KPK yang statusnya tersangka dan sudah berulang tahun berpuluh-puluh kali dan belum berakhir statusnya. Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ini soal batas waktu supaya kepastian hukum ada dan bisa kita sampaikan. Saya kira itu pimpinan yang ingin saya sampaikan, dan kepada KPK saya mohon dijawab tadi suara anak Pak Lukas NMB ini supaya dia tenang dan bisa keluar dari kamarnya dan melanjutkan sekolahnya. Saya kira itu poin kita, karena anak ini harus kita beri jaminan tentang sekolahnya. Makasih pimpinan. Berkaitan dengan RUHP, ini juga masalah batas waktu penyidikan pastinya terhadap beberapa tersangka tadi dicontohkan untuk kasusnya Pak almarhum Lukas NMB, mantan Gubernur Papua. Jadi secara garis besar kami sampaikan, KPK masih ada penanganan perkara yang masih dalam proses penyidikan, dan ini mungkin kalau diizinkan nanti Pak Deputi Penindakan untuk menyampaikan secara teknis, tapi mungkin jangan terlalu lama. Dengan adanya perkara tersebut sehingga menyebabkan yang bersangkutan proses cegahnya masih berjalan. Kemudian juga beberapa barang bukti yang statusnya masih disita karena nempel dengan perkara tersebut, ini juga menjadi perhatian. Namun kami pimpinan akan melakukan pengecekan kembali, memastikan kembali bahwa terkait anak daripada almarhum tersebut apakah masih relevan dengan perkara-perkara baru tersebut. Kalau memang tidak relevan, kami akan sampaikan hasilnya dengan cepat, dengan singkat, harapannya maksimal minggu depan sudah bisa kami putuskan status dari yang bersangkutan, terutama terhadap cegahnya. Cegahnya itu sudah dilakukan perpanjangan 2 kali, artinya kalau memang sudah habis berarti kami juga tidak bisa lagi melakukan perpanjangan untuk permintaan cegah ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk barang bukti yang berhubungan dengan mungkin aset, rekening, tabungan, dan lain-lain, kami juga akan pastikan kembali. Tetapi kalau memang itu kaitan kuat dengan perkara yang baru, dengan melibatkan pihak lain, tapi masih ada keterkaitan dengan almarhum, tentu kami akan lakukan upaya tersebut secara bertanggung jawab. Kemudian pastinya karena berkaitan dengan pasal 34 juga Undang-Undang Tipikor, disebutkan bahwa ada kewenangan untuk melakukan gugatan secara keperdataan terhadap objek-objek yang tersangkanya meninggal dunia. Itu juga kami lakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, dengan melibatkan Kejaksaan Agung juga untuk memastikan bahwa status aset yang disita dan sekarang masih dalam proses itu bisa dipastikan apakah nanti akan diproses secara perdata atau memanfaatkan jaksa pengacara negara atau justru harus dikembalikan kepada pihak ahli warisnya. Demikian, jika diizinkan Pak Deputi Penindakan merespon sedikit. Pak Asep, jangan terlalu lama. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon izin menambahkan khususnya terkait pertanyaan dari Prof. Hinca. Perkara yang di Papua, mohon izin Prof. Jadi ada beberapa perkara yang saat ini masih berjalan di kami, tapi tentunya penanganan perkara yang kami laksanakan itu juga jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof, oleh Mas Astrak Bona melalui Prof pada sore hari ini tentunya akan menjadi concern kami, bagaimana nanti kami lihat seperti apa, apalagi yang bersangkutan masih muda, kemudian juga masa depannya masih
panjang dan akan menuntut ilmu, ya tentu kita akan lihat akan prioritaskan. Terkait dengan perkara-perkaranya, ada penggunaan APBD yang di sana, Prof. Kemudian juga ada perkara terkait makan minum yang 1 tahun itu sekitar 390 miliar, jadi 1 harinya melebihi 1 miliar. Tapi setelah kami melihat situasi dan lain-lainnya di sana, penggunaan pesawat antar kecamatan dan lain-lain juga itu menjadi masuk akal gitu, seperti itu. Dan tentunya juga kami melihat budaya-budaya lokal yang ada di sana, tentunya tidak hanya ansih seperti yang ada di kita di Jawa, seperti itu. Demikian mungkin pimpin yang bisa kami sampaikan tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.